Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Palembang Peduli? Cak biasa, Cek Sarah hari ini sedang lian pacak ngawani Mang Cek Becek Gagalo dalam program Palembang Peduli. Dan hari ini Cek Sarah sudah ada di kantor pemerintahan Kota Palembang. Dan ini sudah ada di dalam ruangan kerja Ibu Wakil Wali Kota Palembang, Ibu Fitriyanti Agustinda. Dia mengajak kita untuk bersilaturahmi, mengunjungi beberapa. Salah satunya ini adalah warga Palembang yang lagi kena musibah. Untuk itu kita langsung temuin aja ibunya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sarah, apa kabar? Duduk Mbak, duduk Mbak. Duduk dulu ya. Wah, Ibu sedang banyak kerjaan kayaknya. Maaf ya Bu, mengganggu waktu kerjanya. Oh enggak, ini kebetulan sedang membereskan beberapa berkas. Sepertinya sudah selesai. Dan hari ini kita mau kemana Mbak? Nah, memenuhi undangan Ibu hari ini kita udah siap-siap katanya akan mengunjungi dulur kita yang lagi kena musibah Bu. Nah ini salah satunya warga Palembang juga Bu yang lagi heboh di medsos, katanya ini lagi kena musibah tersetrum Bu. Betul. Betul ya Bu ya? Betul. Jadi kita ada salah satu warga Kota Palembang, warga di Kecamatan Kertapati yang bernama Bapak Aris Munandar, usia 21 tahun. Beliau ini terkena musibah pada saat melakukan pekerjaannya, terkena setrum listrik dan mengakibatkan kedua tangannya diamputasi. Memang terus terang kita tahu berita ini dari media sosial yang sedang viral sekarang ini. Oleh karena itu kita nanti bersama PAL TV Peduli sama-sama ke lokasi mengunjungi Bapak Aris Munandar dan bisa melihat langsung lah kondisi beliau. Terus apa yang kira-kira bisa dibantu dari pemerintah Kota Palembang? Iya, tentunya ini menjadi pusat perhatian juga untuk kita ya Bu ya. Semoga kita bisa membantu Bapak Aris Munandar ini. Betul, karena Pak Aris Munandar ini seorang pekerja, seharusnya setiap pekerja yang ada di lingkungan Kota Palembang itu seharusnya sudah mendapat perlindungan dari asuransi ya, terutama yang saat ini sedang kita galakkan adalah BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah di tahun ini insya Allah nanti sekitar bulan 10 di perubahan kita akan mengalokasikan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini kepada seluruh RT RW dan juga Ustadz Ustazah Marbot yang ada di Kota Palembang, dengan harapan secara bertahap kita ingin memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja atau tenaga kerja yang ada di Kota Palembang, supaya nantinya kalau ada hal-hal yang sifatnya musibah itu betul-betul nanti bisa mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Betul sekali ya, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Gimana Bu, udah siap? Ayo kita siap, mari ayo. Mari. Yuk. Silakan Bu.
mumpung Ibu Fitri ada di sini, yang mana yang belum punya kartu KIS, mana kakaknya? Ya, Bu ya. Bu ya. Ya, bukan kamu ya. Iya. Ya. Sudah ada KIS? Belum yang ini. Kayak dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu. Alhamdulillah baik. Bapak-bapak sehat ya loh. Tetangganya Pak Aris ini. Iya. Pak RT. Oh, ketua RT. Baik pemirsa Palembang Peduli, alhamdulillah kami Galo-Galo sudah ada di depan rumah Bapak Aris Munandar untuk melihat langsung bagaimana kondisi Bapak Aris Munandar. Untuk itu kita langsung masuk. Silakan Ibu Fitri. Assalamualaikum. Baik pemirsa Palembang Peduli, saat ini Sarah beserta Ibu Wawako dan tim Pal TV beserta tim Pemkot juga sudah ada di dalam rumah Bapak Aris Munandar dan juga Ibu, siapa Bu namanya? Asruni. Ibu Asruni. Alhamdulillah hari ini Bu kami diberi kesempatan untuk bisa langsung menjenguk kondisi dari Bapak Aris Munandar. Assalamualaikum Pak. Oh Pak. Boleh kita tanya-tanya dulu, boleh kita ngobrol-ngobrol sekalian sama Ibu Wawako. Ini bisa terjadi kondisi seperti ini, ceritanya bagaimana Pak? Posisi saya lagi kerja Pak kemarin itu. Jadi langsung Dikabarin langsung ke rumah sakit. Posisinya sudah cak ini kemarin. Kronologinya Gimana? ya, Lagi ini deh. kalau kronologinya ya dari kita ya ini tidak dibuat, tidak ditambah ya, kita lagi begawe namanya balak tadi di pucuk pala tuh lah tahu ada kabel kan, cuman Kabelnya memang di atas kabelnya kepala. memang melendor Bu, kabelnya memang melendor sudah dari bawah. Jadi besi kita tuh kan panjangnya 6 meter, jadi kita ngulur ke pucuk itu terus kukunya tersenggol kabel. Kabelnya juga bukan kabel itu, kabel seling, kabel yang telanjang itu, jadi nyentuh sedikit langsung kena setrum. Astagfirullah. Itu lagi di jalan Parameswara kejadiannya, di pinggir jalan lah pokoknya. Daerah situ aman sering lewat pasti tahu lah, pasti daerah situ tuh kabelnya pada melewat-lewat galo kan, olehnya lah lamo kan, kabel lamo galo di situ. Pembangunan apa Pak? Rumah atau? Kita bikin kanopi garasi untuk showroom mobil. Jadi Bapak ini setiap harinya gawe ke sebagai buruh bangunan gitu Pak? Atau Itu gimana? juga kita nih kalau ada yang minta tolong anu itu ya kita gawe kan, nangkap aja. Kalau udah kate ya kita ojek online. Ya kemarin tuh berhubung kawan minta tolong ya tinggal dulu lah kan. Jadi kondisinya tadi pas kondisinya lagi begawe tiba-tiba ada rangka baja itu karena lagi masang rangka baja, jadi tersambar listrik langsung kayak. Kita sentuh listrik kabel. Dan memang harus diamputasi ya Pak? Tidak bisa tidak ya? Ya udah bisa itu lagi, memang uji dokternya harus amputasi. Kalau tidak amputasi ya nyebar ke seluruh. badan. Ya kita kemarin tuh yo pas ngesetrum tuh bawaannya nak meledak sudah Bu. Nah pengen buyar badan tuh, oleh tegangan tuh tingginya, soalnya bukannya yang 1000 atau 2000 watt kan. Yang tegangannya yang nggak tahu lah sebutnya, yang alirannya dari Tapati mungkin ke Soekarno-Hatta, alirannya nyambung aja itulah kabelnya kan. Jadi tidak tahu lagi tegangannya tuh berapa ribu watt. Ya alhamdulillah lah, pokok tadi masih ngenjuk napas kan, masih ini di depan makan. Selain tangan Pak, apalagi? Ini
pinggang yang parah ini bagian kanan Bu. Yang kanan ini ya kalau kita bisa jalan cacat, soalnya pinggang ini ada yang dipotong tulang Oh, ya sedikit Pinggang. tulang. itu sampai kena ke pinggang Kak, alirannya Kak, bukan sampai tangan aja. Jadi Bukan seluruh tubuh. Iya, seluruh tubuh. Oh Jadi ini ya. kaki cuman ini ya, maksudnya kaki normal ya Pak maksudnya. Masih bisa berjalan. Bisa. Waktu itu Bukan, maksudnya enggak. kakinya tidak perlu diamputasi dan ini masih kalau normal. kemarin kemungkinan sempat diamputasi oleh dokter, cuman dokter usahain biar jangan sampai hilang kaki. Walaupun cacat tidak apa-apa, jangan hilang kaki. Sudah tidak apa-apa, aja aku nak dicak mana pun Sebelah jangan kanan ya, sebelah kanan Bu, yang parahnya sebelah kanan. Ini yang bikin parah ini olehnya habis sudah rajin. Itu yang keluar nanah itu bagian yang bolong. Ya, Jadi hampir seluruh badan ini Pak ya, hampir seluruh badan ini terbilang 80% lah. 80%. Ya. Ya, alhamdulillah lah masih selamat lah melewati jalan dari rumah sakit itu kemarin sampai sebulan. Ini kejadiannya kapan Pak? Tanggal 19 bulan 11. Tanggal 19 bulan 11. Berarti 3 bulan yang lalu kurang lebih ya Pak ya. Luar biasa pemirsa Palembang Peduli. Jadi Pemkot ini bergerak cepat. Jadi hanya kalang berapa bulan kita langsung bisa melihat langsung kondisi dan mungkin nanti akan juga ada bantuan ya Bu ya dari Pemkot Palembang tentunya ya Bu. Untuk pekerjaan Bapak ini kan dinilai sangat berbahaya ya Bu ya. Bisa resikonya besar. tinggi. Sekarang kan bangunan kan banyak rangka baja, jadi resikonya besar. Listrik mainannya. Nah, pemirsa Palembang Peduli, kita selain didampingi dengan Ibu Wakil Wali Kota Palembang, ya pemerintahan Kota Palembang, dan juga kita sekarang didampingin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin Bapak melihat kondisi Kak Aris ya, yang mungkin pekerjaannya ini kan memang ekstrim bisa dibilang ya Pak ya. Apa sih Pak solusinya nih? Kalau misalnya, mohon maaf kalau dari pekerjaan ini swasta ya Pak ya. Nah, bisakah dikaitkan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Pertama-tama kami mengucapkan turut berbelasungkawa, turut prihatin pas kejadian ini, dan kalau kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, seharusnya pekerja seperti Pak Aris Munandar ini kalau terlindungi dalam program jaminan atau BPJS Ketenagakerjaan, tentunya kita tidak menginginkan adanya insiden atau risiko yang seperti ini. Tapi kalau terjadi, semuanya untuk biaya pengobatan perawatan itu ditanggung sampai sembuh, tidak ada batasan biaya. Dan juga yang terpenting lagi, tidak terputus penghasilan karena ada santunan cacatnya. Dan juga kalau melihat kondisi Pak Aris Munandar ini sudah kategori tadi dikatakan 80% itu termasuk cacat total tetap. Tentunya anak-anaknya Pak Aris Munandar ini akan mendapatkan beasiswa dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, sehingga keluarga tidak merasa diberatkan dengan adanya kejadian ini. Selain itu juga ada santunan cacatnya. Kalau tadi 80% kata dokter, itu maksimal 70% dapatnya 56 bulan upah untuk santunannya. Jadi seperti itu. Dan tadi disampaikan juga kalau misalkan sudah keluar rumah sakit tapi masih butuh perawatan dokter, itu ada istilahnya home care. Jadi dokter pun bisa datang ke rumah yang bersangkutan atau ke rumah korban. Jadi seperti itu manfaatnya. Jadi kami himbau juga untuk seluruh pekerja baik formal, informal seperti Pak Aris Munandar ini juga bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran hanya Rp16.800 sebulan, tapi manfaatnya sangat signifikan dan sangat membantu kepada keluarga yang mengalami musibah. Demikian, Pak. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita bakal cerita-cerita lagi sama Bapak Aris Munandar dan Ibu juga ya. Jadi ikuti terus Palembang Peduli. Wahai teman dan kawan,
sahabat serta kerabat, saudaraku kini hingga akhir waktu nanti, tetap kami peduli kami. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Camat Kertapati. Assalamualaikum, siapa namanya Bapak? Waalaikumsalam, nama saya Dwi Yudiansyah. Pak Dwi Yudiansyah, melihat tadi sudah kita berkunjung ke rumah Bapak Aris, bagaimana respon Bapak? Jadi alhamdulillah pada hari ini bersama Bu Wakil Wali Kota Palembang, Bu Fitriati Agustinda, mengunjungi salah satu warga di Kelurahan Ogan Baru yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi alhamdulillah dari sini kita sudah merespon dari pemerintah kota, baik pemerintah kelurahan dan kecamatan juga, kami akan memfasilitasi segala bentuk dari keperluan dari Bapak Aris Munandar. Dengan kesehatannya bagaimana Pak? Jadi sudah kita lihat tadi kejadian baru 3 bulan, jadi mungkin sekarang pasca untuk penyembuhan. Jadi kalau untuk sekarang kita lihat mungkin kita bantu untuk perawat jalannya tadi nanti melalui puskesmas yang terkait. Inilah Bapak akan memerintahkan langsung bersama. Ya, kita akan berkoordinasi langsung dengan puskesmas yang di Kelurahan Ogan Baru ini untuk supaya jemput bola dari berdasarkan perintah dari Bu Wakil Wali Kota tadi. Terima kasih Bapak Dwi atas waktunya. Baik pemirsa, terima kasih masih di Palembang Peduli. Nah, kita masih ngomong bareng sama Bapak Aris Munandar sama Ibu Ninyo. Nah, ini Bapak kemarin dari segi pengobatan itu cak mana Pak? Bayar atau langsung dapat dari bantuan dari pemerintah Kota Palembang langsung? Atau kalau memang sudah terdaftar? Terdaftar. Di BPJS nomor rumah ya alhamdulillah 1.000 pun tidak keluar duit. 1.000 pun? Sampai balik pun 1.000 pun tidak keluar duit. Pelayan juga cepet, jadi ya progresnya cepet sembuh juga. Cak mana Bu ngelihat kondisi Bapak ini, dan alhamdulillah Bapak ini sudah ada kartu Indonesia Sehat Bu. Iya. Jadi yang pertama, kami pemerintah Kota Palembang menyampaikan keprihatinannya Pak atas musibah yang menimpa Bapak Aris Munandar. Sebenarnya musibah yang dialami oleh Bapak ini bisa terjadi kepada siapapun. Akan tetapi yang kami ingin tekankan persiapannya. Nah, oleh karena itu tadinya sudah kita dengarkan penjelasan dari perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, Pak Fauzi sudah menyampaikan manfaat-manfaatnya luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Aris, walaupun mungkin bukan dalam arti Pak Aris langsung yang bisa merasakan, tapi kami berharap dari kejadian ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, kita petik, dan kita berharap nanti siapapun yang terkait masalah dalam arti termasuk ketenagakerjaan harus betul-betul mendapatkan perlindungan misalnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mengingat kondisi Pak Aris ini dalam arti sudah seperti ini, tentu kami pemerintah Kota Palembang tidak akan tinggal diam. Ada bantuan yang bisa kami berikan, mulai dari misalnya tadi sudah sampaikan kartu Indonesia Sehat. Kami titip Pak Robi, nanti puskesmas kalau bisa nanti datang ke sini atau balai kesehatan bisa datang ke sini berkunjung tanpa harus Pak Aris Munandar datang ke tempat kita, jadi kita jemput bola. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan daftarkan supaya nanti Bapak Aris Munandar sekeluarga akan mendapatkan PKH, program Keluarga Harapan. Nanti di sana ada tanggungan bagi yang cacat, bagi yang lansia, bagi yang hamil, bagi yang dalam arti menyusui, punya balita, dan juga mungkin untuk kedepannya kami juga berharap nanti bisa mendapatkan kalau seandainya Pak Aris Munandar ingin punya usaha sendiri. Nah, itu bisa juga melalui program yang kita siapkan. Iya, tanpa bunga, tanpa agunan. Ini sebagai suatu bentuk bantuan dari pemerintah untuk dalam arti supaya Pak Aris Munandar bisa mempunyai kegiatan yang lain selain misalnya yang sudah selama ini dikerjakan, Pak. Seperti itu. Ibu sudah mana Bu dengar statement dari Ibu Awako tadi? Jangan. Terima kasih juga kan sudah nolong. Banyak aku juga nak cak ini. Udah. Abang. Mohon maaf Bu, Ibu udah punya anak? Sudah. Ini hamil anak kedua Bu. Yang kedua. Berapa bulan, Bu? Ini sudah masuk 9 bulan. Ya Allah. 9 bulan, sebentar lagi ya Bu ya. Jadi Pak Aris dan Ibu, kami pemerintah Kota Palembang ada sedikit bantuan. Ini juga dari BPJS Ketenagakerjaan punya sedikit
rezeki yang bisa dibagi untuk Pak Aris sekeluarga. Tolong diterima Ibu. Nah, iya, sama-sama. Dan ada beberapa sembako yang kami sudah siapkan memang khusus untuk Pak Aris sekeluarga. Walaupun yang kita berikan mungkin tidak seberapa ya Pak, tidak bisa merubah keadaan, paling tidak nanti kami akan melakukan persiapan-persiapan supaya nantinya bisa kartu Indonesia sehat dan juga PKH bisa kita berikan dan juga bantuan modal nantinya ke depan ya Pak Aris ya. Yang penting harus semangat Pak, jangan putus asa Pak. Segala sesuatu itu ada hikmahnya Pak. Ya, terima kasih banyak lah atas dukungannya, atas semangatnya. Terima kasih sudah peduli sama kami yang ini. Sabar Pak ya. Alhamdulillah masih semuanya. muda Pak, masih bisa beraktivitas yang lain dan kita usahakan KG mungkin akan ada bantuan tangan palsu Pak, supaya nanti ya melalui dana CSR suatu perusahaan KG kita mintakan supaya nanti Bapak bisa aktivitas lagi Pak. Ingat sama anak, ingat sama istri, mereka masih butuh Pak Aris Pak. Jadi harus semangat Pak ya. Udah ada galak nangis yuk, teman, yuk, jangan lah. Itu kesedih, sedih. Cuman ya terima kasih lah sama pemerintah Palembang, udah peduli sama kami. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas semuanya. Amin. Semoga Bapak cepat sembuh Pak ya. Cepat sembuh ya Pak. Ibu yang kuat ya Bu ya. Ibu apa mungkin di luar sana ada Bapak Aris Munandar lainnya kena musibah kayak ini atau bagaimana Bu? Ya, tentu saya wakil wali kota Palembang tidak berharap ada warga kota Palembang yang tertimpa musibah seperti Pak Aris Munandar. Terus terang saja Pak ya. Oleh karena itu melalui BPJS Ketenagakerjaan kami berharap banyak mudah-mudahan seluruh tenaga kerja yang ada di kota Palembang bisa masuk BPJS Ketenagakerjaan sehingga kalaupun terjadi persoalan-persoalan seperti ini atau musibah seperti yang kita hadapi saat ini jauh lebih siap menghadapinya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi, Pak Zen tadi, bahwa kalau seandainya terjadi apa-apa itu semua pengobatan sampai dengan sehat betul-betul di cover di sana. Bahkan kalaupun seandainya mohon maaf sekalipun misalnya sampai meninggal dunia pun anak-anak akan tetap sekolah sampai universitas. Nah ini yang mengetuk hati kami dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segeralah siapapun perusahaan yang ada di sana yang memiliki karyawan yang memang pekerjaannya sangat membahayakan, terutama segeralah daftarkan seluruh karyawan khususnya yang di kota Palembang untuk ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan karena manfaatnya luar biasa dengan iuran yang sangat kecil 16.800 ya Pak. Tapi untuk Pak Aris Munandar jangan berkecil hati. Kita pemerintah kota Palembang akan terus memantau dan memperhatikan apa yang nanti bisa kita bantu akan kita berikan. Mulai dari program PKH, mulai dari masalah bantuan usaha dan sebagainya, semuanya akan kita coba siapkan untuk Pak Aris Munandar ya. Dan kalaupun nanti ada bantuan tangan palsu yang bisa kita berikan supaya nanti Pak Aris bisa beraktivitas seperti sedia kala, kita akan coba usahakan minta bantuan ya. Baik, terima kasih Bu Fitriyanti Agustinda. Luar biasa program pemerintahan Kota Palembang ini sangat membantu untuk warga Kota Palembang, sangat mendetail dari mulai kesehatan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Sesungguhnya memang ini untuk SDM ekonomi pemerintah Kota Palembang sendiri. Dan mungkin Ibu, Pak Aris, kami semua mohon pamit ya. Semoga bantuan dari pemerintah Kota Palembang ini dapat membantu sedikit untuk Bapak dan Ibu ke depannya. Kami doakan Bapak Aris Munandar cepat sehat, Ibu juga nanti persalinannya lancar ya Bu ya. Kalau begitu kita langsung pamit pulang aja. Tapi sebelum kita pamit mungkin kita doa dulu ya untuk kesembuhan Pak Aris supaya nanti Pak Aris juga diberikan ketabahan sekeluarga. Pak Robi mungkin doa sebentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya Allah Tuhan, pada hari ini kami bersama wali kota berkunjung kepada Bapak Aris Munandar yang dapat kecelakaan. Baik
Baik pemirsa Pal TV, selesai sudah program Palembang Peduli pada siang hari ini. Aku Cek Sarah beserta Ibu Wakil Wali Kota Palembang Ibu Fitriyanti Agustinda, pemerintah Kota Palembang dan tim Pal TV Peduli. Tentunya memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.